Badeno AI itu merupakan salah satu bagian dari Badeno Plus yang nanti saat ini berwarna biru itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Badeno AI itu apa sih? Badeno AI itu merupakan salah satu produk yang melengkapi sistem studi Alkitab dengan metode Badeno. Itu juga merupakan salah satu respon atau gerakan dari AI for God berdasarkan perkembangan AI dan Badeno sendiri untuk generasi digital yang back to the Bible, yang pastinya juga bersama dengan AI. Karena dengan adanya Badeno AI kita juga bisa memanfaatkan AI yang back to Bible untuk kita belajar atau kita memanfaatkan studi Alkitab ini lebih lagi ke depannya. Oke, ya. Seperti namanya, Badeno AI ini merupakan hasil dari generate AI, itu generative AI. Tapi bukan sembarang AI, namun ini sudah di training custom AI yang sudah di training untuk dari bahan Alkitab atau data-data dari Sabda yang menghasilkan jawaban Alkitabiah. Di Badeno AI sendiri ada beberapa hal yang sudah ada untuk ringkasan, pengantar dan latar belakang kitab, topik, nama dan tempat, kata kunci, pertanyaan, refleksi dan diskusi, pelajaran dan doa. Yang pastinya dan yang paling menarik ini ada di plus PA dengan AI. Tuh. Karena ini ada diangkat dari Badeno, jadi ini dilakukan untuk studi per pasal. Jadi ringkasannya akan dilakukan dengan pasal, satu pasal itu pengantar juga dan lain sebagainya itu dilakukan untuk studi per pasal. Oke. Eh, Kenapa kok kita gunain custom AI? Tidak menggunakan AI biasanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari custom AI kita bisa memasukkan dataset, yaitu kita gunakan dataset Alkitab yang terbuka dan beberapa fungsi yang kita bisa gunakan generate untuk mendapatkan hasil yang lebih Alkitabiah, tidak ngawur gitu, tidak benar-benar melakukan dari data-data AI yang kita belum tahu hasilnya itu Alkitabiah atau enggak. Tapi yang pasti karena ini hasil dari AI, kita perlu mengecek lagi, kita perlu berhikmat dalam menggunakan ini karena uh, itu merupakan salah satu alat bukan sebagai uh, dari yang utama gitu. Oke. Ini salah satu contohnya ringkasan yang diberikan oleh AI ya, dari kitab Wahyu. Untuk selanjutnya ada ber-PA dengan AI, itu kita bisa melakukan di paling bawah lanjut ber-PA. Nanti akan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita sudah menyiapkan itu eh, mulai PA dengan AI sekarang. Itu sudah ada AI live. Jadi kita bisa melakukan ber-PA melalui Perplexity yang sudah disiapkan untuk ber-PA atau sudah di grounding. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan PA agar Perplexity nanti AI-nya nanti tidak akan lari-lari dengan jawaban dari PA. Tuh. Tapi sebelum itu kita harus mempelajari juga untuk metode-metode yang ada. Jadi ada metode PA dengan AI Square dan ada metode prompting ya, yaitu fokus. Tuh. Oke. Nggak perlu berlama-lama, kita akan lakukan demo. Kita akan lakukan demo untuk hari yang pertama gitu. Kita langsung lihat aja di Keluaran pasal 12. Kita scroll paling bawah itu ada Badeno AI. Kita bisa buka. Nanti kita bisa lihat ada ringkasan, pengantar, latar belakang, topik, nama dan tempat, kata kunci, pertanyaan refleksi dan diskusi, pelajaran dan doa. Kita bisa buka satu persatu, kita pelajari. Jangan lupa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan juga untuk mendapatkan hasil apakah ini sudah sesuai atau belum. Kita harus benar-benar, tapi jangan jangan kita terima mentah-mentah ya. Tetap kita harus cross check satu persatu, benar-benar apakah kita lihat juga di Alkitab apakah sudah sesuai gitu-gitu. Oke. Dan ini topiknya sudah dilengkapi dengan ayat-ayatnya. Kita bisa juga lihat nanti akan langsung masuk ke Alkitab Sabda kalau diklik untuk kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Tuh, dan ada nama-nama tempat dan masih banyak lagi. Oke, untuk eh, langkah selanjutnya yaitu lanjut ber-PA dengan AI sekarang. Itu kita akan mendengarkan presentasi dari teman saya, Mas Yudo, agar agar beliau bisa menjelaskan untuk ES Square dan fokus lebih jelas lagi. Ya, oke.
kita akan belajar tentang metode PA AI Square dan kaitannya dengan menggunakannya dengan Badino Pasca. Ini ada dua hal yang sangat powerful. Yang pertama, Badino Pasca tadi dijelaskan sama Ibu Evi, itu adalah cara untuk berinteraksi dengan Alkitab ala abad 21, dan juga metode PA AI Square ini adalah cara yang juga untuk menggali Alkitab dengan AI dengan teknologi yang baru ini. Oke, next. Oke, metode PA AI Squared ini terbagi menjadi 4 langkah yang diwakili oleh masing-masing huruf yang terdapat dalam logo yang Bapak Ibu lihat di layar Anda masing-masing. Ini adalah 4 langkah yang mewakili masing-masing cara untuk kita menggali Alkitab menggunakan AI. Nah, di logo itu ada Alkitab di belakangnya, itu adalah fokus utama kita dan ada target gitu ya. Itu adalah cara kita untuk ber-PA dengan AI itu tidak keluar dari fokus kepada Alkitab. Next. Ya, kita membagi langkah ini, ada 4 langkah dibagi menjadi 2 tahap. Mengapa? Karena langkah pertama dan kedua ini adalah kita menggali, kita mengawali dengan Alkitab, kita menginvestigasi, menggali berbagai konteks dan poin-poin penting. Dan tahap yang kedua adalah ajaran atau implementasi. Dan implementasi, kita mengambil semua pelajaran dari langkah pertama dan kedua, dan kemudian dimasukkan dalam kehidupan kita dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Next. Ya, kita mengawali dengan membaca Alkitab, mengamati Alkitab, dan juga menginvestigasi secara induktif, kita mencari hal-hal khusus, kemudian menyimpulkannya menjadi hal-hal yang umum. Kemudian ajaran, apa artinya bagi saya, kemudian implementasi, kita mengintegrasikan itu ke dalam kehidupan kita masing-masing. Next. Oke, untuk mendapatkan jawaban atau respons yang baik dari AI, kita harus memiliki fokus gitu ya. Fokus ini adalah akronim dari 5 hal. Yang pertama adalah format. Kita meminta kepada AI formatnya seperti apa. Kemudian objektif, tujuannya seperti apa. Konteks, konteks apa yang kita minta. User usage, siapa kita yang meminta dan usage-nya itu digunakan untuk apa. Kemudian yang terakhir, special, spesifik, ini berbicara tentang style atau gaya penulisan yang kita inginkan dari AI. Next. Oke, ini adalah 4 langkah, ringkasan dari 4 langkah. Awali, amati Alkitab apa adanya, kemudian investigasi, induktif, interpretasi, dan inti, kemudian ajaran, apa artinya untuk aku, dan implementasi, yaitu interaksi, integrasi ide-ide yang berdasarkan Alkitab.